Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari gerak parabola sesi 1. Selamat menyaksikan Sobat Fisika. Kali ini kita akan mempelajari gerak parabola. Bukan parabola ini yang aku maksud. Parabola ini mah untuk kita nonton TV. Nah, ini dia gerak parabola yang aku maksud. Kenapa namanya parabola ya? Apa karena bendanya berupa bola jadi namanya parabola? Jadi gerak parabola itu apa ya? Yuk kita cari tahu. Kamu masih ingat kan dengan materi gerak benda? Pada materi tersebut kita sudah tahu nih, benda yang bergerak menempuh sebuah lintasan. Lintasan tersebut dapat berupa lintasan lurus, lintasan melingkar, lintasan parabola, dan lintasan yang tidak beraturan. Dan di materi sebelumnya juga kita sudah belajar tentang gerak lurus. Ada gerak horizontal kayak maju mundur atau kiri kanan. Dan ada juga gerak vertikal kayak gerak jatuh bebas. Tapi di dunia nyata benda nggak cuma bergerak secara vertikal atau horizontal aja. Kadang benda-benda didorong maju ke depan sekaligus ke atas juga. Contohnya kayak bola basket yang dilempar ke ring atau pembalap motor yang loncatin bukit. Nah, ketika benda bergerak secara horizontal dan vertikal secara bersamaan, gerakan benda akan membentuk garis lengkung yang disebut parabola. Oleh karena itu, gerakan ini dinamakan gerak parabola. Oh iya, ada 3 asumsi yang perlu kamu perhatikan ketika kamu menganalisis gerak parabola. Pertama, karena bentuk bumi tidak bulat sempurna, maka percepatan gravitasi di setiap titik ini berbeda. Maka dari itu, saat kita menganalisis gerak parabola, kita perlu mengasumsikan bahwa percepatan gravitasi memiliki nilai yang tetap, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Asumsi kedua yaitu pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan. Ini penting ya, karena gesekan udara ini dapat menyebabkan perubahan arah dan nilai kecepatan benda. Asumsi ketiga yaitu rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Saat benda bergerak berbarengan dengan bumi berotasi, maka lintasan yang ditempuh benda dapat berubah. Oleh karenanya, penting menganggap rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan benda. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis gerak parabola. Jenis-jenis gerak parabola ini ada 3 ya. Pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut alfa terhadap garis horizontal atau sumbu X, atau parabola penuh. Yang kedua, gerakan benda berbentuk setengah parabola yang diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal atau sumbu X. Dan yang terakhir, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut alfa terhadap garis horizontal atau sumbu X. Kalian pernah kan main basket? Kalau nggak pernah, minimal kalian pasti pernah kan main lempar-lemparan?
Waktu kalian ngelempar bola, kalian ngasih kecepatan ke bola yang arahnya nggak sejajar sama arah horizontal atau sumbu X, atau nggak sejajar juga sama arah vertikal atau sumbu Y, tapi arahnya ada di antara kedua sumbu itu. Nah, kecepatan awal ini yang biasanya disebut venol bisa kita bagi menjadi penyusun-penyusunnya, yaitu kecepatan awal di sumbu X atau venol X dan kecepatan awal di sumbu Y atau venol Y. Syaratnya, kita harus tahu dulu sudut lemparan bolanya. Di sini, kita pinjam dulu ilmu trigonometri dari matematika. Dengan menggunakan trigonometri, sin alfa sama dengan kecepatan awal di sumbu Y dibagi dengan kecepatan awal. Maka, didapat bahwa kecepatan awal di sumbu Y adalah kecepatan awal dikali sin alfa. Dan cos alfa sama dengan kecepatan awal di sumbu X dibagi dengan kecepatan awal. Maka didapat bahwa kecepatan awal di sumbu X adalah kecepatan awal dikali cos alfa. Nah, kalau kita udah tahu kecepatan awal di sumbu X dan sumbu Y-nya, kita bisa tinjau gerakan benda tadi jadi dua bagian, yaitu gerakan benda di sumbu X dan gerakan benda di sumbu Y. Yang pertama, kita akan bahas tentang gerakan bola di sumbu X. Kalau kita udah abaikan efek dari gaya gesekan udara, gerakan di sumbu X gak akan dapat percepatan atau dorongan dari sumber lain, kecuali tangan kita. Jadi, pada sumbu X, bola bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu kecepatan awal di sumbu X atau venol X sama dengan kecepatan pada sumbu X atau Vx. Di sini kita bisa pakai persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus beraturan buat menggambarkan gerakan bolanya. Contohnya, posisi benda di sumbu X pada waktu tertentu sama dengan posisi di sumbu X ditambah dengan kecepatan pada sumbu X dikalikan waktu tertentu. Oke, sumbu X udah. Sekarang kita bahas di sumbu Y. Pada sumbu Y, bola bakal dapat percepatan ke arah bawah sepanjang perjalanannya dari gaya gravitasi, yaitu percepatan gravitasi. Jadi, sepanjang perjalanannya, kecepatan pada sumbu Y akan terus dikurangi oleh percepatan gravitasi, sampai akhirnya kecepatannya jadi nol di titik tertinggi atau titik puncak. Kalau udah sampai titik puncak, bola akan bergerak ke arah bawah karena masih dipercepat oleh percepatan gravitasi, sampai akhirnya bola sampai ke permukaan lagi. Jadi, pada sumbu Y, bola bergerak dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Dengan karenanya, kita bisa pakai persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus berubah beraturan, terutama gerak jatuh bebas. Misalnya, posisi benda di sumbu Y pada waktu tertentu sama dengan posisi awal di sumbu Y ditambah dengan kecepatan awal di sumbu Y dikali waktu tertentu dikurang dengan setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu tertentu yang dikuadratkan. Dan kecepatan benda di sumbu Y pada waktu tertentu adalah kecepatan awal di sumbu Y dikurang dengan percepatan gravitasi dikali waktu tertentu. Kecepatan benda setiap saat merupakan resultan dari kecepatan benda pada arah sumbu X dan kecepatan benda pada arah sumbu Y. Sehingga kecepatan benda setiap saat adalah akar dari
Kecepatan di sumbu X dikuadratkan ditambahkan dengan kecepatan di sumbu Y dikuadratkan. Jika arah kecepatan benda setiap saat dinyatakan dengan alfa, maka tan alfa sama dengan kecepatan di sumbu Y dibagi dengan kecepatan di sumbu X. Berikut kesimpulan dari video sesi 1 ini. Yang pertama, gerak parabola adalah gerakan yang menempuh lintasan lengkung yang membentuk sudut pada salah satu sumbu. Yang kedua, syarat gerak parabola, percepatan gravitasi bernilai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Gesekan udara diabaikan. Gerak rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan benda. Yang ketiga, jenis-jenis gerak parabola. Yang pertama, parabola penuh. Yang kedua, setengah parabola. Yang ketiga, parabola penuh yang diberikan sudut dari ketinggian tertentu. Berikut rangkuman dari rumus-rumus yang kita bahas tadi. Yang pertama itu kecepatan awal. Kemudian kita bahas yang di sumbu X. Ada posisi dan ada kecepatan. Kemudian yang di sumbu Y. Yang di sumbu Y ada posisi dan kecepatan. Kemudian kecepatan setiap saat. Lalu arah kecepatan setiap saat. Terima kasih sudah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.